Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Saya percaya kita sudah memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran dan segenap kekuatan kita. Tuhan kita sangat baik dan teramat baik. Amin saudara. Dan hari ini saya percaya di mana-mana kita merayakan hari apa saudara? Pentakosta ya. Pentakosta hari yang sangat penting orang percaya kepada Kristus. Dan saya percaya hari yang mengingatkan kita semua, Tuhan karuniakan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita sebagai meterai, tanda kita itu dimiliki oleh Dia. Kita bukan orang lain lagi, kita bukan milik siapa lagi, bukan milik suami, bukan milik istri, tapi milik Tuhan Yesus. Amin saudara. Coba lihat kanan kiri, saudara lihat Tuhan Yesus atau lihat pasangan saudara? Yang kelihatan masih pasangan saudara ya. Mari kita lihat sekali lagi saudara. Harus ada keyakinan dalam hidup kita. Setiap orang yang percaya Tuhan karuniakan Roh-Nya dalam hidup kita. Bukan hanya Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Roh yang sanggup membangkitkan Yesus dari kematian. Itu ada dalam hati kita, setiap kita. Jadi enggak ada alasan saudara. Dalam hidup kita, hari ini kita memperingati, mengingatkan kita kembali. Kalau kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Segenap hidup kita, jiwa kita, raga kita, perkataan kita, itu semuanya harusnya dari atas sana. Saudara, kalau kita benar-benar menyadari hal ini, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita meyakini, kalau Kristus ada dalam hidup kita, perkataan kita akan berbeda, rencana kita akan berbeda, cara kita berbicara pun akan berbeda, saudara. Nah, ini saudara, Roh Kudus itu harus diberikan satu tempat, bukan hanya tempat, tapi waktu. Coba, hari ini saya akan banyak mengingatkan kita semua. Kita hitung-hitungan saja ya. Selama satu malam dari malam kemarin, selama 24 jam sampai hari ini. Berapa lama kita habiskan waktu untuk berbincang-bincang dengan Roh Kudus? Jawaban ada di tangan saudara sendiri. Selama kita masih tidak bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam 24 jam, kita tidak akan berubah. Hidup kita dari dulu sekarang selamanya tetap sama, saudara. Yang berantem tetap berantem, saudara. Tapi kalau kita menyadari Kristus ada dalam hidup kita, pasti kita akan diubahkan. Amin. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kami di sini sebagai pengkhotbah, pembicara, punya tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran. Untuk melangkah kehidupan saudara yang akan datang, tergantung pada diri saudara mau mentaati firman Tuhan apa enggak. Ini mendasar sekali saudara. Biasanya saudara, kenapa mendasar sekali? Hal-hal yang mendasar itu susah diterima orang. Karena orang maunya yang lebih. Mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oh, menyelidiki lebih lagi, lebih dalam lagi. Sehingga lupa menyelidiki Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. 2 jam menyelidiki firman Tuhan, tapi tidak 1 menit pun menyelidiki apa kata Roh Kudus untuk firman yang ini. Karena saudara, firman ini, firman yang dituliskan, firman yang ada di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengerti. Kita pun bisa mengerti dengan Mbak Google, tapi tidak akan merubah kehidupan kita. Tidak merubah cara kita berhidup. Hidup kita masih tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Karena saya percaya manusia-manusia di dunia ini, hari-hari ini, mereka hanya mau melihat hasilnya. Mereka tidak mau masuk di dalam prosesnya. Benar? Hasilnya, ya, kita berjuang untuk hasil yang luar biasa. Kita kerja 7 hari 7 malam, ya, 24 jam mendapatkan hasil. Sesudah dapat hasil, hasilnya ditaruh di lemari, nggak dipakai lagi. Coba lihat, inventory.
Baju-baju di kamar saudara berapa yang ada di situ? Mungkin hanya ada beberapa yang baru dipakai sekali. Sepatu-sepatu, tas-tas saudara, mungkin hanya dipakai sekali. Tapi saudara berjuangnya, berdoa siang malam untuk mendapatkan itu. Kita tidak pernah menghargai pemberian Tuhan. Kita pun tidak pernah menghargai pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Yang menentukan masa depan kita, yaitu pemberian Roh Kudus yang dipercayakan dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Mari kita saudara belajar. Dan saya percaya kita semua ini murid-murid Tuhan bukan? Murid Tuhan apa jemaat? Murid Tuhan. Luar biasa kalau kita murid Tuhan. Berapa lama saudara belajar? Kalau kita murid, kita pasti belajar. Kalau kita jemaat ya duduk saja saudara. Bikin anget-anget kursi saja. Ini kebenaran saudara. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengubah cara hidup kita. Supaya kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mau saudara? Nah saudara, dan saya percaya akhir-akhir ini saya banyak aktivitas di dalam persekutuan-persekutuan doa saudaranya. Tapi saudara, berapa banyak sih orang yang berdoa di gereja? Berapa banyak orang yang datang di persekutuan doa? 5? 10? Dari 80 jemaat? Hanya ada 10 yang rajin berdoa. Saudara, di mana-mana sama, saudara. Di mana-mana sama. Kenapa? Kita kurang mengerti. Orang nggak mengerti, malas untuk berdoa. Karena doa-doa yang kita adakan itu membosankan, tidak menggairahkan, saudara. Ya kan? Nggak ada orang yang mau belajar berdoa, saudara. Pemahaman kita berdoa bukan karena kita belajar dari, tapi kita melihat. Coba bayangin, lihat orang berdoa, kadang-kadang lihat orang berdoa, oh dia doanya begitu, saya tiru dia saja. Saya enggak ini. Saudara, jadi sebenarnya kalau kita mengerti makna makna kehidupan doa, kita akan berubah, saudara. Ya, pemahaman yang akan tentang doa akan membuat kita rajin berdoa. Kenapa saudara? Doa adalah persekutuan antara kita secara pribadi dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Exciting enggak kalau kita bisa ketemu begitu? Mungkin kurang ya. Mungkin kita lebih senang kalau bersekutu dengan Pak Jokowi mungkin. Pak Jokowi datang ke sini langsung diburu saudara ya. Selfie kemana-mana, diajak makan kemana-mana. Kalau ada waktu 24 jam, ya 24 jam dengan Pak Jokowi saudara. Ya. Tapi kita nggak tahu Pak Jokowi bagaimana. Tapi saudara-saudara dan saya ada satu oknum. Satu roh Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita. 24 jam, 7 hari, 365 hari. Selalu ada dalam hidup kita. Kita tidak mengindahkannya. Seringkali manusia hanya menginginkan dorongan-dorongan kehidupan jasmani saja. Sebenarnya doa yang benar, doa itu yang menguntungkan, doa itu yang asik saudara. Asik berbincang-bincang. Tuhan Yesus katakan, engkau adalah sahabatku. Saudara punya sahabat enggak? Seneng enggak kalau bicara sama sahabat? Enggak telang waktu saudara. Kalau kita benar-benar, dia mengakui kita sahabatnya, kita harus bisa balik. Dia sahabatku. Kapanpun kita curhat sama dia. Ya, kita curhat. Jadi doa bukan sekedar permintaan, bukan daftar permintaan, minta ini, minta itu. Dikasih juga enggak dipakai saudara. Enggak selesai saudara. Doa seringkali kita memaksa Tuhan. Kita pelintir tangan Tuhan supaya Tuhan mengabulkan kehendak kita. Ya memang ada ayat-ayat, mintalah maka engkau akan beri. Saudara memang ada. Tetapi apakah permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi saudara, kalau kita mengetahui benar-benar doa adalah menggali isi hati Tuhan.
Jadi berbicara kepada Tuhan. Coba kita bandingkan. Persekutuan doa yang kita adakan di mana-mana saja tetap sama. Puji-pujian, firman, panjatkan doa. Puji-pujian, firman, panjatkan shopping listnya saudara. Puji-pujian, firman, sama saudara. Padahal doa yang asik, doa kepada sahabat kita. Kita berbincang-bincang dengan sahabat kita. Maka saudara, hari ini mari kita belajar dari Alkitab. Kenapa sih banyak murid-murid Tuhan di zaman sekarang berbeda dengan murid-murid Tuhan di zaman yang zamannya Tuhan Yesus? Banyak perbedaannya saudara. Ya. Jadi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Tekun Berdoa. Sudah masuk ya? Tekun berdoa. Tekun adalah sesuatu yang kita lakukan terus menerus tanpa pandang lelah. Jadi kita harus tekun. Orang yang tekun pasti berhasil. Di dalam dunia pun pelajar bagaimanapun juga kalau tekun dia menjadi pelajar yang baik. Seorang bisnismen kalau dia tekun pasti akan berhasil. Nah kalau kita mau tekun, berbicara, berfellowship dengan Roh Kudus pasti akan berhasil. Sayangnya saudara, mari kita belajar bersama-sama hari ini. Ketekunan harusnya pikiran yang mutlak yang harus kita miliki. Jadi keseriusan yang harus kita miliki. Ya, ayat kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, ini murid-murid Tuhan ketika mereka melihat Tuhan naik ke surga, ya kita naik, mereka disuruh kamu tunggu saja, nanti dia akan datang kembali. Saudara, ini murid-murid Tuhan. Jadi mereka bertekun mengharapkan sesuatu untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk melihat bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan memberikan sesuatu kepada mereka. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Sehati saudara, sehati. Jadi saudara, doa yang diajarkan oleh murid-murid ini saudara. Karena mereka tahu apa yang diharapkan hanya dari Allah. Bukan apa yang mereka mau, tapi yang mereka harapkan Allah akan memberikan sesuatu. Jadi nggak ada shopping list saudara. Ya, harap kita juga nanti lama-lama kita berubah cara kita berdoa. Kita berharap sesuatu datang dari atas, bukan dari bawah dibawa ke atas, dipelintir tangan Tuhan, dibawa turun saudara. Ya, tapi kita mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kita milik Dia. Saudara kalau memiliki sesuatu, mau enggak miliknya itu lari kemana-mana? Enggak mau kan? Saudara mungkin memiliki seorang anak, tapi anaknya enggak pernah di rumah. Ini anak siapa? Ya, kita harus menyadari saudara, kita ini milik Tuhan. Nah, mereka semua, mereka itu siapa saudara? Murid-murid itu. Dari sikap murid yang kalau kita mengaku, kalau kita murid, pertama sikap murid dari hati kita, aku mau bertekun, berbicara, berbincang-bincang dengan Tuhan. Aku mau berbincang-bincang dengan sahabatku. Tuhan yang memberikan aku kehidupan. Berbincang-bincang saudara. Jadi dua arah saudara. Tiap doa harus ada dua arah. Tapi sekarang nggak tahu bagaimana, di mana-mana doanya hanya satu arah saudara. Tapi murid-murid ini berbeda saudara. Bedanya sesuai ini yang tertulis ini lebih benar saya rasa. Saya rasa ini paling benar cara berdoa. Bertekun dengan satu hati. Kenapa saudara?
Satu hati itu memerlukan satu kesatuan, saudara. Kalau kita memiliki hati Tuhan, kita akan bersatu, saudara. Satu hati, nggak ada perbedaan satu sama lain. Yang ada perbedaannya itu sebenarnya kalau kita lihat ya. Lihat kesamaan dulu. Siapa yang ada di dalam hidup saudara? Roh Tuhan. Sama? Setiap orang sama. Ya kan? Semua sama. Yang saudara baca di Alkitab, dari siapa? Dari Tuhan. Sama semua, punya sama kan? Jadi dalam kehidupan rohani kita nggak ada perbedaan satu sama lain. Dan hati ini hanya bisa dicapai ketika kita meminta kehendaknya daripada kehendak kita. Kehendak kita akan berbeda-beda, saudara. Ya, kehendak kita pasti berbeda-beda. Keinginan kita berbeda-beda, saudara. Setiap orang punya cara berbeda-beda. Setiap orang punya kesukaan berbeda-beda. Ya, kalau saudara pergi ke satu restoran, saudara misalnya dari orang Jakarta, ini restoran Jawa yang suka asin-asin, yang Jakarta nggak suka asin-asin. Begitu masuk saudara restoran ini, saudara langsung, waduh ini nggak enak. Karena nggak sesuai kan, jadi mulai nggak sesuai. Apa yang nggak sesuai dengan hati kita akan mengatakan sesuatu yang jelek. Begitu juga dalam kehidupan kita, di dalam bergereja, di antara murid-murid Tuhan. Saya nggak sebutkan saudara jemaat Tuhan, karena saya tahu saudara adalah murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Saudara bukan jemaat. Karena kalau kita tetap mengakui, aku jemaat saja, ya tetap duduk-duduk saja. Tapi adakah di Alkitab dikatakan saudara ini jemaat? Enggak ada. Yang ada jemaat Efesus, jemaat Filipi, ada di situ saudara. Tetapi saudara kita harus ingat, kita adalah murid. Nah, untuk merubah cara berpikir, kita perlu deklarasi setiap hari. Supaya kita tahu, aku murid Tuhan, roh Tuhan ada padaku. Kita harus mulai berani begitu. Tuhan Yesus pun, dia ambil roh ayat di dalam Injil Lukas, diambil dari Yesaya, roh Tuhan ada padaku. Untuk mengingatkan selalu, roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Kita harus deklarasi setiap hari. Karena apa yang kita tanamkan setiap hari akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang baik apa? Kalau kita mengakui roh Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi kita semua sama, nggak ada bedanya. Satu hati, satu accord, one accord. Punya satu tujuan untuk melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Ya, tekun orang yang berkeras, sungguh-sungguh keras hati. Jadi ketekunan ini rada intensional saudara. Dijalankan dengan sungguh-sungguh, punya intensi, bukan hanya asal-asalan. Ketekun itu harus intensi, harus dijalankan benar-benar tanpa mengenal, tanpa kenal menyerah. Itulah ketekunan saudara. Ketekunan adalah satu bukti kalau saudara adalah murid-murid Tuhan. Dikatakan di ayat tadi saudara, mereka semua bertekun. Murid-murid Tuhan pasti bertekun. Aku mau bertekun, aku mau bertekun, aku mau bertekun dalam Tuhan. Tekun bukan hanya bukti, harus menjadi gaya hidup kita. Kalau kita saja dengan firman Tuhan gak bisa bertekun saudara. Di luar sana dalam pekerjaan saudara juga asal-asalan. Karena bukan gaya hidupnya. Kalau gaya hidup kita bertekun, di dalam segala apapun kita tetap bertekun. Pantang menyerah apapun hasilnya. Nah, di dalam surat Roma, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah pengharapan, sadarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saya lihat-lihat di Alkitab
di HP saya lihat ketika saya tekun, ada 40 kali saudara kata-kata tekun di dalam perjanjian baru saja. Luar biasa. Bertekun itu luar biasa. Orang akan berhasil ketika kita tekun, saudara. Nah, kita harus bertekun, tetap berdoa. Apapun juga tetap berdoa. Karena berdoa seringkali kita dengar doa adalah nafas orang percaya. Tapi yang kita ucapkan adalah ucapan doa bukan doa. Doa yang sebenarnya adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa yang benarnya adalah berbincang-bincang dengan Tuhan. Doa yang sebenarnya adalah minta ketahuan Tuhan apa yang kau hendaki dalam hidup saya. Berapa lama, berapa kali, pernahkah kita semua masing-masing minta Tuhan, Tuhan apa rencanamu dalam kehidupanku? Kita hanya berjalan dengan apa yang ada di kiri kanan kita. Amin saudara. Nah untuk itu kita harus benar bertekun saudara. Ya, poin pertama, untuk bertekun kita harus punya sikap sungguh-sungguh, kesungguhan hati kita. Seriusan kita, serius. Sungguh-sungguh, fokus. Kenapa saudara? Ini bukan hanya sesuatu yang ini, tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan. Sebagai tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan harus punya hati yang kesungguhan hati. Keseriusan dalam mengikuti Tuhan. Serius dalam membaca firman Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan akan mengadakan perubahan dalam kehidupan kita. Ya, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya menjauh daripada keberadaan kita sebenarnya. Contohnya saja, ketika dalam doa, wah luar biasa, hadirat Tuhan nyata. Saudara, hadirat Tuhan hanya ada di sini, hadiratnya yang mana lagi? Tuhannya sudah ada di dalam, kita cari hadirat Tuhan luar biasa. Sampai bulu kuduk saya berdiri. Saudara, ini yang salah kaprah saudara. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada di dalam kita, ada di dalam. Hadiratnya di mana? Ya sudah, cuma kita aja nggak mau benar-benar mengakui. Kita nggak serius. Kita nggak punya sikap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Suatu hari Tuhan Yesus berdoa. Dia naik berdoa, dia berdoa. Wah, murid-muridnya ikut berdoa saudara. Begitu Tuhan Yesus selesai berdoa, murid-muridnya mengatakan begini, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dalam Injil Lukas, pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Wow, ada apa dengan doa Tuhan Yesus? Kenapa menarik sekali? Kenapa menggugah hati mereka ingin belajar? Tuhan, ajarkan aku berdoa. Itu sikap murid, pengen sesuatu seperti gurunya. Guru saudara hanya satu, guru besar kita, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah guru yang baik. Selama saudara terima Tuhan sampai hari ini, pernahkah tersirat dalam hidup kita? Dalam pelayanan kita, Tuhan, ajarkan aku berdoa. Wow, ada apa gerangan? Ada apa ini? Kenapa murid-murid ini sampai kepingin tahu ada apa?
Di ayat-ayat sebelumnya saudara, kalau kita lihat ketika ia sedang berdoa, di Injil Lukas juga 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Luar biasa. Sebelum-sebelumnya juga saudara, murid-murid begitu Tuhan Yesus melihat mujizat demi mujizat. Semuanya dilihat oleh dia. Murid-murid melihat itu semua mujizat. Tetapi kenapa enggak ada yang minta, Tuhan ajarkan aku untuk bernubuat, ajarkan aku untuk menyembuhkan orang sakit, Tuhan ajarkan aku untuk melakukan mujizat demi mujizat. Tetapi kenapa Tuhan, murid-murid itu hanya tanya, Tuhan ajarkan aku berdoa. Penting saudara. Mari kita selidiki. Kehidupan doa saudara saat ini dari siapa? Siapa yang mengajarkan kehidupan doa sampai hari ini? Karena dikata diajar sama orang-orang yang lebih lama kan? Mereka berdoa. Tapi pernahkah kita minta Tuhan Yesus mengajarkan caranya berdoa? Dalam doa Bapa kami, sesudah ngomong demikian dia katakan, kalau kamu berdoa harusnya demikian. Bapa surgawi, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan saya percaya yang diajarkan ini, elemen-elemen ini ada di dalam kehidupan doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak mengajarkan sesuatu yang enggak dia lakukan. Dia lakukan ini semuanya, semuanya untuk Tuhan. Dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Tuhan Bapa di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara, apa sebenarnya dimuliakan? Memuliakan Tuhan bukan dengan ucapan, dengan pujian. Tapi Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes katakan, Tuhan permuliakan namamu. Aku sudah memuliakan engkau dengan melakukan apa yang kau perintahkan kepadaku untuk dilakukan. Memuliakan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu memuliakan Tuhan, saudara. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, itu sudah memuliakan Tuhan. Tidak semua orang bisa menyanyi, tidak orang semua bisa punya suara yang baik, tetapi setiap orang bisa melakukan perintah Tuhan. Amin, saudara. Setiap orang mampu. Kenapa? Enggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seringkali kita melihat gunung sudah berhenti, saudara. Aku enggak kuat naik gunung, tapi lupa ada roh Tuhan dalamku. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada gunung yang tidak bisa aku daki. Tidak ada jurang yang tidak bisa aku turunin. Karena roh Tuhan memimpinku. Karena Roh Kudus penolongku. Itu yang harus menjadi kesadaran akan roh Tuhan ada dalam hidup kita sangat penting, saudara. Sehingga menarik sekali, saudara. Menarik sekali. Doa kita memuliakan Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Tuhan sudah datang belum? Sudah, rohnya ada di dalam kita. Raja sudah ada di dalam hidup kita. Tapi kita tidak menghargai raja di atas segala raja yang dipercayakan dalam hidup kita. Kita menyepelekan dia seolah-olah dia enggak ada. Kita pergi kemana semau kita. Kita bicara apa saja semau kita sehingga menyakitin orang lain. Kita lupa. Kalau kita ini milik Tuhan, kita ini di dalam kerajaan surga, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ketika Tuhan Yesus di dunia, dia meninggalkan keilahinya. Dia datang
sebagai manusia seperti saudara dan saya. Kenapa demikian? Dia akan memberikan contoh kepada saudara. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan Yesus lahir atas roh. Di dalam perjalanannya, dalam hidupnya, ketika dibaptis, dia dibaptis dalam roh. Ketika digoda di atas itu ya, di Matius 4 itu, dia dibawa oleh roh ke sana. Saudara, wow. Tapi di atas segala sesuatu dia dapat mengatasinya. Kenapa? Karena roh Tuhan ada dalam dirinya. Seperti dia katakan di Injil Lukas, roh Tuhan ada padaku. Jadi enggak ada yang mustahil, saudara. Saudara, kita semua harus tahu, tidak ada yang mustahil kalau untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Luar biasa hidup Tuhan Yesus. Dia menjadikan contoh, blueprint, saudara, yang enggak bisa diam. Kalau kita menyalahi blueprint, akhirnya saudara bangunannya ya tidak lengkap, saudara. Saudara kalau mau bangun sesuatu, bangun rumah ya, Pak Nikolas sama Ibu Ruth ya barusan rumahnya baru selesai, pasti sebelum dibangun itu ada denah rumahnya, ini kamarnya di sini, ini semuanya di sini, ini lampu colokannya di sini. Ada kepikiran enggak? Lampu ini colokan di sini, colokan sini. Kalau kita enggak tahu, enggak pernah tahu colokan di mana aja lah, pokoknya bisa nyala ya beres. Tapi enggak, saudara, itu yang bikin itu sudah dirancang sepenuhnya. Titik-titiknya itu ada semua di situ. Nanti atapnya sekian, berapa derajat, dibangunnya pelan-pelan, saudara. Jadi saudara, Tuhan Yesus adalah blueprint dan dia meninggalkan teladan bagi kita supaya kita menuruti jejaknya. Sudah enggak zamannya lagi menuruti jejak pengkhotbah yang luar biasa, saudara. Ikuti saja Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, lakukan. Kalau saudara menghadapi sesuatu, enggak tahu, berhenti. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? What would Jesus do? Ketika saudara dicaci maki oleh orang-orang, nggak bersalah, lagi driving enak-enak saudara. Dicaci maki, ya semua keluar, kaki keluar, jari-jari keluar, semuanya keluar di jendela saudara. Saudara apa? Marah? Berhenti, tanya, what would Jesus do? Dia dicaci maki, dia diludahi, dia dicambuk, dia bajunya dibuat undian. Tidak satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Amin. Itu satu contoh. Banyak sekali contoh-contoh saudara. Kalau dilihat semuanya, wah luar biasa. Tuhan Yesus, mana yang bisa saya tiru hari ini? Saudara, setiap hari kita dihadapkan sesuatu persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat blueprintnya adalah Yesus Kristus. Melihat kalau diginikin Tuhan Yesus apa ya? Bayangin saudara, dia sudah ditusuk, dia sudah dipaku, dia sudah diludahi, dia sudah dicambuk. Dia malah mengampuni orang itu. Wow, susah buat kita secara manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Kita semua orang Indonesia kan? Ada yang bukan Indonesia? Oh, Indonesia itu saudara, itu melebihi firman Tuhan. Yang enggak bisa ada. Luar biasa saudara. Iya kan? Makanya jangan dibawa kebiasaan ini. Mengada-ngada saudara, tapi enggak ada blueprintnya. Saudara bisa karena ada blueprintnya. Yesus Kristus di kayu salib sana, dia berdiri begini. Saudara.
Semuanya sudah selesai, contoh sudah selesai. Contohi aku. Teladan yang luar biasa, saudara. Memang saudara, perjalanan kita akan berbeda-beda satu sama lain. Tergantung bagaimana kita menghadapi persoalan yang kita hadapi. Hasilnya akan berbeda. Tapi setiap orang punya selera masing-masing, background masing-masing. Tapi ingat, Yesus ada di dalamku. Jadi kita sudah tegak, udah nggak ada apa-apa lagi. Aku mampu karena Yesus memampukan aku. Aku mampu karena ada Yesus dalam hidupku. Amin. Saudara, ya. Yang kedua, kita harus jadi orang yang tangguh, pantang menyerah. Pak siapa? Bung Karno dulu, pidato yang terkenal. Masih ingat saudara? Bukan zamannya, nggak apa-apa lah. Bukan zamannya Pak Bung Karno. Dia tuh setiap khotbahnya diikutin orang, saudara. Ya, dia pernah berbicara, berpidato tentang ini, saudara. Tangguh, tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Tangguh. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak pernah putus asa. Saudara murid Tuhan, siapa semua murid Tuhan? Mari kita baca ini. Injil Lukas 26 pasal 12 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu pergilah Yesus kemana? Ke shopping center bukan? Pergi ke bukit untuk berdoa berapa lama saudara? Wow, ini yang membuat murid-murid Tuhan mau belajar. Ini yang membuat orang murid-murid belajar. Semalam-malaman berdoa. Kalau kita ngomong berdoa, hanya bicara doa saja, bisa enggak saudara? Mampu enggak? Yang suka bicara, yang satu hari harus 30.000 kata? Bisa satu malam berdoa? Hah? Kamu enggak bisa saudara. Habis ngomong A, B, C, D, E, F, G, habis mau ngomong apa lagi ini? A, B, C lagi, dibaca lagi itu listnya saudara. Tapi ini Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman saudara. Semalam-malaman itu berarti mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit saudara. Untuk apa dia berdoa? Dia berdoa untuk memilih murid-muridnya, 12 murid. Walaupun enggak berhasil dari 12-nya saudara, tapi dia semalam-malaman dia berdoa untuk masa depan. Untuk orang-orang yang bisa meneruskan generasinya. Untuk orang-orang murid-murid yang bisa meneruskan apa yang diajarkannya. Semalam-malaman dia berdialog dengan Tuhan. Yang mana dari sekian ribu murid, dari sekian ratus murid, mungkin dari 70 murid, yang mana Tuhan? Saya enggak mau salah pilih, yang ini. Menurut saya yang ini, yang itu bukan. Tapi Tuhan berbeda. Oh yang ini saja, yang ini saja. Ya ngomonglah itulah. Ya. Jadi saya percaya ini ada dialog yang luar biasa antara Tuhan. Waktu dia di dunia, dia hanya sebagai manusia seperti saudara dan saya. Dia merasakan haus, dia merasakan ngantuk saudara, dia merasakan lapar saudara. Dipikirnya karena dia Tuhan yang datang ke dunia enggak lapar. Dia lapar saudara. Mencari buah, apa itu namanya? Buah ara, dilihat ini daunnya gelap sekali, tapi enggak ada buahnya, dikutukin saudara. Ini orang pohon enggak salah dikutuk. Tapi saudara, dia menunjukkan kalau dia itu lapar, dia juga bisa marah seperti saudara dan saya. Tapi saudara, untuk hal ini, untuk masa depan, dia berdoa semalam-malaman. Siapa sih yang mau milih Andreas? Kerjaannya hanya untuk, ayo kayak sini. Udah gak dipakai di gereja ya. Kalau orang cuma ngajak-ngajak orang ke gereja, gak dipakai di gereja. Ngapain kamu ngajak-ngajak? Ajarin dong.
Tapi dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Setiap murid yang dipilihnya, karena Tuhan tahu, mereka ini murid yang sehati. Buktinya mana? Ya waktu di taman tadi mereka bertekun sehati. Jadi enggak membedakan, oh kamu bagian ini, kamu bagian ini, saya bagian belakang saja, saya bagian aser di belakang enggak kelihatan. Enggak ada saudara, semua satu hati semuanya. Ya. Untuk masa depan, saudara, sekarang akhir-akhir ini kita melihat Eklesia itu perlu ke next generation. Kita sering bicara next generation. Kita siapkan ini, kita siapkan itu, kita siapkan ini. Tapi lupa, siapa kita sebenarnya? Kalau kita murid Tuhan, kita duduk di kaki Tuhan. Tuhan, ini ada anak-anak muda sekian Tuhan. Tuhan, kau percayakan apa rencanamu Tuhan. Supaya aku tidak salah langkah. Karena saudara, mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi nggak ada yang ada di sini. Mungkin ada yang pergi, mungkin ada yang masih ada di sini saudara. 20 tahun, 30 tahun, mungkin saya juga sudah nggak ada di sini saudara. Tapi kita harus mulai belajar kembali lagi kepada apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Orang bisa saja bercerita ini, bercerita itu saudara. Tapi saudara, apalagi zaman-zaman sekarang saudara. Ya, banyak orang pakai TikTok bicara sesuatu, pakai Instagram bicara sesuatu. Kadang-kadang nyeleneh sekali, nggak seperti apa yang ditertuliskan saudara. Pagi tadi saya dapat video dikirim seseorang dari ini TikTok, ada seorang ini dia datang ke Yerusalem, dia ngobrol-ngobrol sama rabi-rabi di sana. Isinya apa saudara? Perpuluhan itu tidak ada lagi. Senangnya luar biasa karena dia nggak pernah berikan perpuluhan saudara. Tapi kita harus ingat apa kata Tuhan di dalam Injil Matius. Tidak ada satu iota pun yang dihilangkan. Jadi apa yang tertulis tetap berlaku dari sekarang sampai dunia lenyap. Gak ada. Di dalam kitab Wahyu, kalau kita menambah-nambahkan sesuatu, kita tanggung akibatnya. Wahyu 22. Kita tanggung akibatnya kalau kita menambahkan sesuatu. Itu kan menambahkan sesuatu. Jadi karena konten saja, dia bikin itu supaya dia dapat pengikut yang banyak saudara. Tapi kebenaran sayangnya saudara. Dan saya berharap, saya akan berdoa. Kita semua selalu memberikan kebenaran, berita kebenaran, kasih yang benarnya, pengampunan yang sebenarnya di dalam Tuhan kita. Karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Kita menerima pengampunan dari Tuhan. Contohnya saudara. Masih ingat enggak ini cerita seorang wanita yang ke pengadilan itu ya. Hakim itu, dia minta ditolak, datang lagi ditolak, datang lagi ditolak, datang lagi ditolak, datang lagi ditolak. Akhirnya diberikannya apa yang diminta. Begitulah saudara, bertekun kita. Saudara, nggak banyak yang bisa saya bagikan di sini. Karena kalau kita lihat dari doa Bapa kami itu, dari 1 sampai semuanya itu saudara. Itu sungguh luar biasa. Saya merenungkan ini sungguh luar biasa. Ini bukan sekedar doa. Tapi ini doa-doa ini yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Sehingga dia menarik sekali cara berdoanya. Berdoa sekali saudara. Jadi kita harus tekun berdoa. Ya, tekun berdoa. Pelajari minta Tuhan. Tuhan ini artinya apa? Saudara, sekarang hari-hari ini saudara dapat info apa aja di dunia ini ke Google atau AI saudara, tanya apa aja akan dijawab. Tanya ini jawab betul-betul. Tapi bukannya saya menyalahkan, kalau ada jawaban itu cek kembali dengan apa yang tertulis.
ditulis. Kalau enggak sesuai dengan sini jangan diambil saudara, dan jangan diberitakan. Harus dicek dulu. Berita kebenaran adalah kita memberitakan sesuatu yang benar. Banyak grup-grup WA saat ini saudara ya, karena malesnya langsung forward saudara. Enggak tahu itu benar apa salah, langsung forward. Habis itu salah, salah, maaf ini salah. Ya udah terlambat. Siapa yang sering forward WA nggak pakai dicek saudara. Ya kemarin ada WA yang bagus sekali, sudah bisa dijenuh. WA kesehatan. Senin harus minum jus ini. Selasa minum jus ini. Rabu minum jus ini. Kamis sampai Jumat sampai Sabtu. Habis itu tiap hari harus jemur matahari sampai jam 9 pagi. Itu bagus. Tapi lebih baik lagi kalau jam 1 siang. Wow. Terus akhirnya ujung-ujungnya di bawahnya. Lucu sekali saudara. Iya, lama-lama banyak minum, kena matahari, perut buncit, kulit hitam, kayak celeng saudara. Jadi enggak semua yang ada di dalam WA itu benar saudara. Selidiki dulu kalau kita menjadi orang benar. Karena roh Tuhan ada padaku, memberikan berita damai sejahtera, berita yang benar. Roh Tuhan ada padaku. Tiap pagi saudara, saya belajar tiap pagi begitu bangun, roh Tuhan ada padaku. Tiap pagi saya ngakui roh Tuhan ada padaku, roh Tuhan ada padaku, roh Tuhan ada padaku. Ada hasilnya? Ada saudara. Satu hari saya ketemu ada seorang datang, Pak Gideon, apa? Saya jarang-jarang ketemu Pak Gideon, tapi kalau ketemu Pak Gideon rasanya damai sekali. Kenapa? Saya nggak tahu. Dia bilang gini, Pak dia punya jampi-jampi ya. Emangnya saudara ya saya bicara hanya ada Kristus di dalam saya. Nggak ada jampi-jampi, nggak ada apapun juga. Hanya ada Kristus. Ini bukan ini tapi kesempatan bagi kita. Setiap kali ada kesempatan untuk membawa orang kepada jalan yang benar. Jadi kita nggak perlu harus sekolah Alkitab sampai khatam saudara. Tiap hari kita baca firman Tuhan, satu ayat direnungkan, terus pas dipraktekkan dalam kehidupan kita bagi sama orang lain. Tapi yang menjadi pokok dalam kehidupan kita yang sangat penting, karena yang dari Pentakosta, kita harus yakini roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Ya, jangan tunjuk ke pasangannya, kamu kok begini roh setan berarti. Enggak saudara. Enggak saudara. Ini dalam proses, semua masih proses. Kalau kita sudah ada roh Tuhan, kita enggak akan membedakan orang. Karena satukanlah mereka Tuhan. Seperti engkau dan aku adalah satu. Mereka di dalam aku di dalam mereka. Saudara, kita itu satu sehati. Jadi kita semua ini sehati. Satu persekutuan karena Tuhan Yesus Kristus. Doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 sungguh luar biasa saudara. Dia tetap berdoa untuk kesatuan. Bagaimana kita mempraktekkan kesatuan? Saudara, jangan hanya berkumpul dengan sesama murid-murid eklesia di Northwest ini saudara. Sekali-sekali kumpul sama orang lain saudara. Orang-orang yang baru kenal dengan Tuhan, ajak ngopi, paling enggak sebulan sekali saudara, temui orang lain atau teman saudara yang sudah lama enggak ketemu, belum pernah terima Tuhan Yesus Kristus, beliin kopi, ngajak kopi, minum kopi, ngobrol-ngobrol, apa kabar kamu? Kalau saya tanya, ya kalau kamu, ya saya sekarang sudah jadi milik Kristus. Berani enggak ngomong begitu? Hah? Kenapa enggak berani? Hah? Kalau di Indonesia sudah ada di Pancung, kalau di sini enggak saudara. Di sini enggak saudara. Kalau saudara ngomong kepada saya, waktu saya di Indonesia saya tendang saudara. Tapi karena di sini saudara, enggak apa-apa saudara, ngomong aja. Ya beginilah hidup saya.
saya diberkati oleh Tuhan. Hidup saya penuh dengan damai sejahtera. Sudah cukup aja. Enggak usah yang muluk-muluk, harus begini, step 1, step 2, step 3, step 4. Enggak usah saudara. Apa yang sudah terjadi aja diomongin. Jadi berkat bagi orang lain. Apa pengalaman hidupmu dengan Kristus? Ngomong aja, aku diberkati. Jangan hanya ngomong diberkati, aku diberkati Tuhan Yesus. Sudah begitu, jangan aku hidup penuh berkat, penuh berkat. Enggak lengkap saudara. Ya, nama Yesus harus dikumandangkan kemanapun kita pergi. Puji Tuhan. Ya, jadi terakhir, moto kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Tiap hari, setiap kali berdoa saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena apa saudara? Karena doa itu kita membuat kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan doa itu juga adalah waktu untuk mengerti isi hati Tuhan. Dua hal ini sangat penting saudara. Jadi doa bukan sekedar bawa shopping list, tapi kita mau tahu apa sih isi Tuhan. Bincang-bincang kongko-kongko sama Tuhan sambil minum kopi saudara sama Tuhan. Tuhan minum kopi dulu ya, kita ngobrol kongko-kongko. Gak apa-apa saudara. Bukan harus doa begini, Tuhan gak kelihatan, ada suara gak kedengaran saudara. Jadi ini yang membuat kita harus tahu. Jadi terakhir, doa adalah kedekatan. Membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan membawa Tuhan lebih dekat kepada kita. Sehingga kita mendengar apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami ucap syukur, terima kasih. Walaupun apa yang anak-Mu kabarkan saat ini tidak lengkap, Tuhan, kami percaya Engkau menghendaki setiap kami untuk menuruti setiap jalan-Mu, setiap jejak-Mu di dalam hal apapun dalam kehidupan ini. Bapa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah sementara Tuhan. Ada hidup kekal, hidup bersama-sama Engkau Tuhan yang harus kami perjuangkan, yang harus kami tekuni hari demi hari Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami mensyukuri Tuhan apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau percayakan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Satu hadiah. Satu kepercayaan yang luar biasa Kau berikan atas kami Tuhan. Sehingga Roh-Mu Kau percayakan dalam kehidupan kami. Tidak kami temukan di dalam kepercayaan apapun, di dalam agama apapun Tuhan. Kalau Roh Tuhan ada dalam kehidupan orang yang percaya. Tapi hanya di dalam Engkau Tuhan, Roh-Mu selalu ada. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur apa yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami. Kami minta Tuhan kiranya Kau berikan kepada setiap kami roh pengenalan akan Engkau dengan benar turun atas setiap kami. Hari demi hari kami akan hidup di dalam kebenaran Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.